Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Baiklah, di sini ada percakapan Udin dan teman-temannya di halaman 100. Udin, Beni, Lani, dan Siti. Udin: aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam keterampilan yang luar biasa. Beni: hahaha, betul Din. Ada yang menulis bahwa ia bermain gitar, ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din. Lani: seru sekali ya. Bayangkan, kalau di dalam sebuah kelas, kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi. Siti: itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki, ya Lan, bahwa dengan perbedaan yang ada, kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jelaskan. Berikut adalah artikel tentang sebuah organisasi yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Judulnya Sanggar Tari Wadah Para Penari Tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya, semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Dalam sebuah sanggar tari, para anggota umumnya mengadakan latihan tari bersama, kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari atau pementasan seni tari lainnya. Dalam kertas gambar A4, buatlah sebuah gambar yang menceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung di dalam Sanggar Tari Kambang Tigarun,
Gunakanlah imajinasimu, warnai dengan rapi. Siapa sajakah yang menjadi anggota di sanggar tari tersebut? Berasal dari manakah anggota sanggar tari di dalam gambar buatanmu? Apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Jelaskan. Buatlah sebuah cerita singkat tentang keberagaman yang terdapat dalam sanggar tari Kambang Tigarun berdasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Baiklah. Tugas Ananda yang pertama ya. Ananda membuat gambar penari-penari di sebuah sanggar. Ditulis sanggar tari Kambang Tigarun di atasnya paling atas. Terus digambar para penari yang lagi menari. Kamu bisa tulis namanya, terus bisa tulis asalnya, atau bisa kamu gambarkan dengan memakai baju adat daerah yang berbeda. Nah, baik. Kamu jawab soal yang ini ya, ada 3. Siapa saja yang menjadi anggota, berasal dari mana? Nah, lihat di sini ya. Lanjut lagi kita. Tampaknya keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Pendapatku tentang pernyataan keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Nah, pendapat kamu bagaimana nih? Ini ya gambarnya bisa diambil, bisa ditiru nih yang ini. Kemudian sanggar tari merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk pembangunan sosial daerah mereka. Nah, kamu bisa lihat di sini ya, contoh-contoh keberagaman sosial budaya yang dapat ditemukan di daerahmu. Jika berbentuk bahasa daerah, sebutkan nama bahasa daerah tersebut dan seterusnya. Misalkan ini kamu tulis nih, misalkan contoh keberagaman sosial budaya. Pertama, bahasa daerah. 2. Bahasanya apa aja? Bahasa Betawi, Sunda, Melayu. Ya, contoh bahasa. Terus keragaman apa lagi? Makanan. Makanan khas daerah. Contohnya apa? Soto Makassar. Terus makanan yang berasal dari Betawi ya, gado-gado. Terus makanan yang berasal dari Yogyakarta, gudeg ya. Terus habis bahasa, terus makanan khas daerah, terus lainnya lagi nama tarian ya, tarian daerah. Tari apa aja? Tari jaipong ya, tari kancet papatai dan lainnya ya. Tari. Nah, di sini tulis ya ada 5 ya. Nah, terus manfaat keragaman sosial budaya. Nah, manfaat keragaman sosial budaya. Yang pertama, menarik para wisatawan asing dalam negeri dan luar negeri untuk berkunjung ya. Kemudian kamu tulis di sini ya, apa aja manfaat keragaman sosial budaya. Jadi tugasnya itu dari halaman 101, 102, 103 ya Ananda. Lani, menyatukan berbagai keahlian memang sangat menarik. Bayangkan bagaimana jika tidak ada keragaman di dunia ini ya Siti. Betul sekali Lani. Namun, menyatukan berbagai keahlian perlu konsentrasi yang tinggi loh. Misalnya bermain dalam sebuah band. Masing-masing anggota harus mampu berkonsentrasi agar menghasilkan nada yang harmonis. Betul sekali kamu Siti. Manusia mampu berkonsentrasi apabila kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya cukup, bukan Siti? Ya betul. Sesibuk apapun kita
harus menyempatkan diri untuk makan dan minum yang cukup. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Pembicaraan ini mengingatkan saya tentang fungsi sistem pencernaan kita, ya Lani. Tubuh kita memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Kedua, menurunkan konsentrasi. Ketiga, menyebabkan halusinasi. Keempat, menyebabkan infeksi kandung kemih. Kelima, membuat kulit kusam. Keenam, mengganggu fungsi ginjal. Baik, jangan lupa ya Ananda, minumlah air putih. Untuk Ananda sekitar 6-8 gelas satu hari ya, untuk menjaga kondisi tubuh kita agar tidak kekurangan asupan air putih. Materi bahasa Indonesia pada 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan kepada iklan dari media cetak atau lokal. Baiklah Ananda, penjelasan Bu Guru sudah cukup untuk hari ini. Ananda, hari ini tugasnya ada 2 ya. Pertama di buku tulis halaman 101-103. Yang kedua, jawab soal Google Form yang ada di keterangan YouTube ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah. Terima kasih sudah menonton.